Petualangan bersama masyarakat suku Kombay Bovendigul, Papua hari ini dimulai. Bersama para bapak, saya akan turut ke hutan untuk berburu salah satu binatang favorit masyarakat di sini. Rotan bisa? Tidak. Rotan itu bisa. Begitu banyaknya teknik yang dipakai masyarakat Indonesia untuk berburu. Seperti sekarang saya bersama dengan suku Kombay mau berburu dengan teknik yang masih sangat tradisional. Tetap ikuti jejak saya, jejak petualang. Teknik perburuan kali ini berbeda. Para bapak harus menyiapkan dahulu beberapa peralatan yang diambil langsung dari alam. Li melare. Ah, mana? Yang mana? Melare, li melare. Oh, ini yang mau kita ambil. Li. Oh, Li ini. melare. Li melare. Ini salah satu bahan yang akan kita pakai untuk nanti teknik menjerat. Dan ini kalau di sini namanya li atau ginemo. Jadi banyak ya. Yang bagian diambil saya pikir satu pohon, ternyata tidak. Ini bagian dalamnya setelah kulit luar yang akan diambil, tapi ini sebelumnya harus dibuka dulu, dikelupas seperti ini untuk bisa dilihat. Lapisan kulit pohon ini nantinya akan berfungsi sebagai tali pengikat karena memiliki karakter yang lebih lentur dan kuat. Pengambilan kulit kayu, hanya bedanya kalau kulit kayu kan diambilnya dari pohon bagian agak sedikit dalam. Tapi kalau ini lapisan setelah kulit luar, lapisan kedua, jadi bisa dibilang seperti serat. Nih, ini hasilnya, dan dari satu pohon pun nggak bisa diambil semua juga ya Om ya. Dilihat dulu kalau misalnya yang putus itu nggak bisa diambil, tapi kalau yang kuat seperti ini, nah ini bisa diambil. Ini talinya sudah siap dan cukup juga nanti untuk dibikin jerat. Nah sekarang saya mau anyam dulu. Agar semakin kuat dan mampu membendung tenaga hewan buruan, kulit ginemo ini harus dianyam dulu. Ini cara menganyamnya, jadi tadi yang sudah dipotong 2 meter 2 meter, diikat menjadi satu, jadi 3 bagian seperti ini. Terus selanjutnya diikat, dianyam, atau biasanya saya kenal dengan nama kepang. Jadi pertama-tama yang mau kita cari adalah babi. Yang kita cari dulu adalah jalurnya. Jadi jalur babi itu berbeda dengan jalur manusia. Kalau jalur manusia itu sudah seperti terbentuk ada jalan. Tapi kalau babi itu lebih rimbun dan juga pepohonannya lebih banyak. Dan biasanya kontur tanahnya dia lebih basah. Seperti lumpur begitu ya. Ranting dan daun berukuran panjang ini digunakan sebagai benteng. Dibangun sangat rapat agar hewan buruan tak dapat melarikan diri. Oh, lewatnya lewat sini. Wow! Nah, seperti itu. Nanti ketika babinya akan tertangkap, terikat di sini, akan terjerat kakinya, kayunya ini akan langsung otomatis ke atas seperti tadi, jadi babinya sih akan menggantung ya Om ya, berarti dia kaki terikat, badan juga terangkat. Jerat merupakan teknik berburu pasif yang cukup efektif. Namun, cara ini hanya bisa digunakan jika jalur lintasan binatang buruan sudah diketahui. Teknik ini juga bisa menghemat tenaga, mengingat hutan di sini masih cukup luas dan lebar. Pintu masuk sudah terpasang jerat, pintu keluar juga sudah terpasang. Dan di areal tengahnya, jadi memang ini adalah areal tempat babi mencari makan, yaitu cacing. Jadi tanahnya agak basah dan juga sedikit berlumpur. Semoga saja babinya tertangkap. Sadra, lurus terus saja. Lewati semua. Apa itu? Apa itu? Hah? Oh, terdengar suara babi dari sana. Supaya babi tidak terus berontak dan memudahkan masyarakat membawanya ke kampung, perlawanannya harus dihentikan dengan panah. Lagi-lagi ini adalah suatu tradisi dan juga berkah
berkah untuk masyarakat di sini karena untuk mendapatkan satu babi dengan cara menjerat ini sebenarnya sulit. Dan beruntungnya kami dapat dan juga senang ya Om. Iya. Akhirnya. Babi hutan memang hewan buruan utama masyarakat suku Kombay. Karena babi hutan merupakan hama perkebunan mereka. Nah, cara masyarakat di sini untuk membawa babinya ke kampung itu dipikul atau di sini namanya ambia valia bio. Itu dipikul di bahu. Ambai valia bio. Itu dipikul di bahu. Ya. Bapak ini mana? Oh, dijadikan seperti tas. Iya. Oh, ouch. Oh, kekecilan kah? Tidak. Mulai. Oke, siap. Sorak-sorai bapak-bapak menjadi tanda perburuan telah berhasil dan babi siap dibawa ke kampung. Ikuti jejak saya. Jejak petualang. Oh, ini paling dia bentuk itu pertama itu harus keterangan. Ini bambu, asap. Lebih cepat ya pakai itu. Waduh, maju. Tipis sekali ya jadinya. Biasanya kalau kita potong daging atau potong sayuran itu pakai pisau, tapi kalau di sini ada yang unik lagi. Dia pakainya itu bambu yang sudah dipotong-potong kecil lalu ditipisin bagian ujungnya. Ini katanya lebih efektif juga dan lebih tajam ya kalau kena daging. Ini kalau kita seset begini terluka. Boleh ya dicoba? Oh, jangan dicoba. Tajam. Bakar merupakan teknik masak paling favorit, mudah dan tak memerlukan banyak tahapan saat mengolahnya. Ini setelah babinya sudah dibersihkan, sudah dipotong-potong kecil juga, langsung dibakar. Jadi memang di dalam rumah pohon ini semua aktivitas ada dilakukan di sini memang dari mulai bakar, masak, semuanya di sini. Kukunya dibuang ya? Apa dimakan? Nah, kenapa harus dibakar dulu saguam? Waduh. Ini salah satu tujuan dagingnya dibakar dulu supaya bisa dibersihkan bagian bulu-bulunya. Jadi pada saat sambil bakar sambil dikelupas juga. Ini gosong ini. Woi, dibersih. Baik babi hutan maupun babi peliharaan merupakan hewan yang sangat spesial bagi masyarakat suku Kombay. Mereka meyakini babi memiliki tingkat strata tertinggi dan akan membawa berkah kepada kampungnya. Di sini tidak ada alat bantunya untuk bakar daging, jadinya langsung pakai tangan sambil kepanasan, sambil dipisahin bulunya. Mongguama itu enak sekali. Kebersamaan saya dengan masyarakat suku Kombay di sini sungguh sangat senang. Saya di sini terima kasih ya Bapak ya sudah diterima, dan juga saya sangat kagum dengan kebersamaannya dari mulai mencari makan rame-rame sampai makannya pun kita bareng-bareng, luar biasa, terus dipertahankan sampai nanti anak cucu ya Bapak ya. Tapi ikuti jejak saya, jejak petualang. Suku Kamoro, ini sekarang saya mau mencari salah satu pangan alternatif yang punya daya tariknya sendiri untuk masyarakat di sini kalau lagi di dalam hutan atau lagi mencari lauk. Nah, makanya sekarang tetap ikuti jejak saya, jejak petualang. Sepertinya kita keduluan. Itu di depan sana kayaknya udah ada masyarakat yang mau cari tambelo. Itu benar, Kak. Bapak, saya boleh gabung ke situ. Itu cari apa? Tambelo? Iya, betul. Kita ke sana. Kita ikut gabung saja.
sih untuk mencari tambelo ini memang kita harus mencari pohon yang sudah lapuk di bakau-bakau, dan biasanya kalau masyarakat sini sebut yaitu mangi-mangi. Kelihatannya sih walaupun sudah lapuk selama sekitar 5 bulanan masih keras kayunya. Tapi dia sudah hancur ke apa? Wah, kenapa gede banget ya? Wow, wow. Mana? Ini. Dia punya kepala yang mana? Kepala sudah putus, kepalanya sudah Dia gampang banget putus. Dia. tidak kuat dia. Iya, dia gampang putus ternyata. Wah, ya. Nah, ini dia yang saya dan teman-teman cari. Ini adalah tombelo, atau biasa disebut sama masyarakat sini adalah apa tadi kakak? Biasa disebut tombelo? Pai. Pai atau pai. Nah, ini dia yang kita cari. Tambelo atau memiliki nama latin Bactronoporus sp memerlukan selulosa atau senyawa organik sebagai sumber makanannya. Oleh karena itu, hewan ini hidup di dalam sebuah batang kayu yang telah lapuk dan banyak mengandung selulosa. Nih ya, coba lihat ya. Ini kayu sekeras ini walaupun sudah lapuk, cuma jalurnya dia ini bisa membuat jalur yang panjang. Tuh, berarti dia ini punya kepala dan juga gigi yang kuat ya. Nah, ini dia nih bentuk aslinya dia nih yang belum terputus kepalanya. Jadi memang ini bagian giginya. Dan ini walaupun badannya sudah terputus sedikit, tapi saya bisa melihat bagian depannya seperti ini. Jadi dia itu giginya jauh lebih besar dibandingkan badannya dia sendiri. Tuh. Cara untuk makannya juga sebenarnya mudah sekali karena memang kan tadi dia mudah putus. Jadinya memanfaatkan giginya nih yang tadi tajam untuk membelah dulu bagian dalamnya, karena bagian dalamnya ini adalah lumpur. Nih. Ini nggak bisa kita makan, jadi yang kita makan tuh hanya bagian putihnya saja, dagingnya. Makan ya, makan ya. Rasanya seperti siput dan juga kerang yang dimakan langsung. Sama banget rasanya kayak gitu. Gurih, kenyal, enak. Mau lagi. Nambah satu lagi. Enak. Sajian baru lagi saya temui hanya di Jejak Petualang. Sekarang bersama dengan suku Kamoro, saya nyicipin yang namanya tombelo untuk pertama kalinya. Rasanya enak dan juga di sini banyak sekali mengandung protein, bisa untuk meningkatkan stamina dan juga untuk yang pegal-pegal. Jadi untuk menjalani aktivitas sehari-hari jadi lebih semangat ya kakak. Ya. Tetap ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Tinggal di pesisir membuat masyarakat Dusun Liu Kangloe kaya akan hasil laut. Nah, seperti hari ini saya mau mencari salah satu hasil laut yang memang menjadi favoritnya untuk masyarakat di sini. Tetap ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Sampai di spotnya untuk mencari teripang, dan memang benar ini di sini pasir, semua pasir putih. Ada beberapa karangnya tapi jarang-jarang ya Om ya, tidak sempit gitu. Nah, ini sekarang kita mau cari di kedalaman sekitar berapa ini Om? 5 meter.
sampai 5 meter. Ini besar banget. Ini adalah teripang pertama yang saya dapetin. Ini adalah jenis teripang donga. Jadi memang ukurannya bisa besar, bahkan bisa ada yang lebih besar dari ini. Ini lucu banget ketika kita pegang terus kita angkat dari dasar laut. Ini seperti gendong kucing. Teripang atau timun laut merupakan hewan avertebrata yang dapat dikonsumsi. Populasi teripang di perairan Indonesia sangat banyak. Dari sekitar 1.200 jenis teripang yang ada di dunia, 10%-nya berada di Indonesia. Tepat berada di bawah saya. Banyak sekali teripang, tapi jenisnya berbeda dengan yang tadi. Ini saya mau coba ambil. Lasuata atau disebut juga teripang hitam memiliki nama latin Holoturia atra. Di tangan saya ini udah banyak banget teripang lasuata. Jadi memang teripang ini lebih mudah dicarinya karena memang banyak ya. Dan biasanya kalau di satu tempat dia berkumpul. Jadi setelah tadi saya mencari-cari, jadi memang tempat tinggal teripang ini jenis satu dengan jenis yang lainnya berbeda-beda. Mulai dari donga, kalau donga itu di kedalaman sekitar 5 meter. Sedangkan kalau yang tadi hitam, lasuata itu masih di tempat yang dangkal dan mudah dicari. Indonesia kaya akan beragam jenis sajian kuliner khas. Tak ketinggalan masyarakat Dusun Liukanglo yang kreatif memanfaatkan potensi laut di sekitarnya menjadi makanan yang lezat. Ini saya sedikit aneh untuk mengolah teripang yang pertama kali, karena tadi kan pas di laut dia bentuknya memang bulat gitu ya, tapi kalau misalnya setelah sudah diangkat terus dia melebar bentuk. Ini, Bu. Nah, teripang yang telah dibersihkan pun siap untuk direbus. Ini teknik untuk mengolah teripang, sebenarnya caranya itu adalah yang pertama-tama harus direbus dulu. Nah kalau apinya besar itu nggak nyampe 30 menit perebusannya, tapi nunggu teripangnya keras juga ya Bu ya. Ini ukurannya pun udah berubah loh, udah menyusut, tadinya besar jadi kecil sekali. Tuh. Proses perebusan ini harus menggunakan api besar agar teripang lebih cepat mengeras. Nah, sekarang saatnya memasak palu kari. Pertama tumis bumbu, lalu masukkan potongan teripang. Nah ini perebusan yang kedua kalinya kita masak berserta bumbu-bumbu yang menambah cita rasa. Seperti tadi ada cabai tentunya, bawang putih, bawang merah, banyak lagi. Dan ini aromanya udah wangi banget. Kita semua udah gak sabar ya Bu untuk makan. Tapi tunggu dulu, belum matang. Perebusan kedua lebih cepat dari yang pertama, asalkan seluruh bumbu tercampur merata. Palu kari pun siap untuk disajikan. Rasa dari teripangnya sebenarnya bumbunya itu enak sekali, pori kari. Cuma kekenyalan dari teripangnya ini sendiri sangat kenyal sehingga susah untuk dikunyah ya Bu. Ini saya udah kunyah beberapa kali, cuma agak sulit halus, jadi masih agak sedikit kenyal-kenyal gitu. Teripang memiliki banyak manfaat untuk tubuh, mulai dari mencegah pertumbuhan sel kanker, mengobati luka, hingga meningkatkan kekebalan tubuh. Walaupun teripang ini memang pengolahannya cukup rumit, tapi masih menjadi makanan yang digemari untuk masyarakat di sini. Ikuti jejak saya.
Kajang Petualang. Suku Kajang atau Amatoa merupakan kelompok masyarakat lokal yang berada di Desa Tanah Toa, Bulukumba. Salah satu hal yang paling khas dari suku ini adalah mereka selalu mengenakan pakaian hitam. Selamat datang di ritual adat tahunan atau Andingingi. Nah, ini uniknya lagi kalau di sini setiap ada acara adat Andingingi, semua ibu-ibu itu harus bawa makanan untuk nantinya akan dimakan bersama. Ini dari semua makanan yang dibawa sama ibu-ibu sebenarnya harus ada 3 menu wajib yang dibawa, yaitu ada kukusu leleng, kukusu eja, ada juga ada kukusu putih. Nah, ini sekarang yang lagi saya buat dan bapak-bapak itu adalah bola-bola atau nanti akan menjadi tempat persembahan untuk ritual adat Andingingi. Bahan-bahannya sudah ada di alam. Nah, ini prosesi ritual adat Andinginginya sudah dimulai. Jadi memang sebenarnya tujuannya itu untuk yang baik-baik untuk bumi kita ini. Ritual anding ini juga biasa disebut dengan istilah mendinginkan bumi. Nah, ini adalah sebagai tanda kalau prosesi andinginginya ini sudah selesai. Dan memang kain hitam yang dipakai oleh suku Kajang itu tidak hanya dipakai untuk sehari-hari, tapi juga kalau lagi ada acara adat seperti ini, itu wajib dipakai, apalagi tamu yang datang dari luar Kajang harus memakai baju hitam supaya lebih menghormati suku yang ada di dalam. Selain diwajibkan berpakaian hitam, semua tamu yang hadir tidak boleh menggunakan alas kaki. Suku Kajang sama sekali tidak mengenal teknologi karena dianggap dapat merusak alam. Ini sebabnya alas kaki tidak boleh digunakan karena dianggap sebagai salah satu hasil teknologi. Jadinya begini, kalau misalnya ibu-ibu berkumpul jadi satu, terus habis itu banyak permintaan dari kanan kiri, banyak yang mau, jadinya pusing, ribet semua teriak-teriak. Nah, ini di belakang saya semua rebutan. Nah, itu tuh sebenarnya memang udah didoain, jadinya orang-orang tuh banyak banget yang minta untuk dibawa pulang supaya doanya itu sampai di rumah. Dan ini saya baru pertama kali untuk nyobain kukusu leleng. Ini rasanya enak, gurih, pantas semua orang berebutan. Nah, untuk proses pewarnaannya ini jadi memang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menghasilkan warna yang sehitam pekat ini. Begitu luasnya Indonesia membuat negeri ini keanekaragaman sukunya banyak sekali. Nah, salah satunya ini saya sekarang bersama dengan suku Kajang. Lagi mencari bahan untuk nantinya dijadikan pewarna yang memang menjadi warna identik suku di sini. Nah, ini yang saya bilang tadi salah satu bahan yang akan kita jadikan pewarna yaitu daun tarang. Tarung, salah tuh saya. Tarung. Nah, memang daunnya kelihatannya kecil ya. Tadi saya mikirnya daunnya besar. Ternyata kecil, mirip seperti daun katuk tuh. Tarung merupakan tanaman perdu yang termasuk ke dalam keluarga kacang-kacangan. Tanaman asli Asia tropis yang memiliki nama ilmiah Indigofera tinctoria ini banyak tersebar ke daerah bersuhu sedang. Jadi memang sengaja disisain bagian bijinya, nih seperti yang ini nih, kecil-kecil ini. Nih,
Ini seperti yang saya pegang. Ini memang sengaja didiemin sama masyarakat di sini, nggak diambil supaya nanti jadi bibit. Iya, top ini kajang, ya top ini lamun. Aku nih Buat kain. Iya. Nih lucunya lagi di sini, padahal saya nggak ngerti bahasa Kajang, cuma kita memang berinteraksinya lewat bahasa tubuh, jadi saling mengerti satu sama lain. Ini wangi daunnya, walaupun baru dipetik, tapi sudah kecium aromanya. Ini lumayan harum. Seperti apa ya wanginya? Oh, mirip sama kemangi. Nah, daun tarung yang tadi sudah kita ambil ini langsung dimasukkan ke dalam air dan direndam selama 1 malam. Lalu besoknya 1 malam 1 hari ditutup rapat, baru besoknya bisa dipakai untuk direndam pakai benangnya. Iya. Ini harus sambil diperas-peras lagi supaya kandungan di dalam daunnya keluar. Ini jadinya seperti ini setelah sudah disaring airnya. Kental sekali ya. Warnanya warna coklat. Nah, tapi kalau misalnya di sini dulunya itu benangnya menggunakan benang kapas, tapi seiring berjalannya waktu sudah berganti dengan benang yang sudah dibeli. Nah, untuk proses perendamannya ini, jadi untuk pertama kali kita harus celupin benangnya dan jangan lupa untuk pakai plastik karena kalau misalnya enggak, ini kayak mama. Sini, mama lihat tangan mama lihat. Mana tangannya? Nah, ini karena warnanya itu alami, jadi benar-benar pekat, susah banget hilangnya di kulit. Ini mama sudah berapa lama tangannya? Sudah lama ya, bertahun-tahun. Bertahun-tahun tidak bisa hilang. Jemurnya ini berapa lama, Bang? Dalam waktu sebulan itu harus terus diulang, direndam, dipukul-pukul atau dipepet, terus dijemur untuk menghasilkan warna yang sehitam pekat ini. Nah, ini proses selanjutnya setelah benangnya sudah siap untuk dipintal. Ini kita langsung pintal saja dan baru sekali saya nyobain langsung salah. Benangnya kusut, ternyata nggak segampang yang dilihat. Jadi kalau di sini kan memang ciri khasnya itu kainnya motifnya hanya garis-garis saja. Nah, di antara satu garis ke garis lain itu ada ukurannya. Jadi ada batasnya, hanya sebesar-besar ini nih. Ini jadi semacam penggaris yang memang sudah diukur pas untuk penanda dari garis satu ke garis lain. Karena motifnya yang sederhana, untuk menenun kain sarung ini tidak butuh waktu lama, sekitar 1 hingga 2 bulan. Sarung hitam khas suku Kajang ini dikenal dengan sebutan tope leleng. Warna hitamnya ini melambangkan kegelapan pada saat kita ada di rahim ibu dan melambangkan juga kesederhanaan.